Shalom anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, puji Tuhan, anak-anak SD Amal Kasih, semua anak-anak yang hebat ya. Suaranya indah ya, anaknya pintar-pintar. Nah, sekarang kita mau siap untuk menyambut firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Kau ada di setiap
Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, sehingga firman Tuhan hari ini dapat kami terima dengan baik, dapat bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau hadir dalam ibadah kami hari ini untuk memberkati kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan hari ini akan Ibu ambil dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya. Judulnya adalah Aku Anak yang Merdeka. Ibu akan bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, itu tadi firman Tuhannya yang Ibu udah bacain ya. Sekarang kamu sudah memasuki bulan Agustus. Kenapa sih kita memperingati kemerdekaan Indonesia ya? Setiap tanggal 17 Agustus pasti kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kalau kamu lihat ya, di sepanjang jalan mungkin udah ada ya yang mengibarkan bendera merah putih di depan rumah-rumah mereka. Nah, dulu bangsa Indonesia itu diperintah oleh bangsa lain, namanya penjajah. Ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang maupun Portugis. Nah, pada saat penjajah banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ada yang sawahnya diambil, lalu rumahnya juga dirusak, lalu mungkin mereka dipekerjakan tapi nggak diberi upah. Nah, lalu ada juga yang makannya diambil, lalu nggak bisa sekolah. Ya, anak-anak seumur kamu tuh nggak bisa sekolah. Nah, semua orang ketakutan dan tidak bebas. Di sepanjang jalan itu banyak tentara yang senjatanya tuh lengkap ya. Ada belati, tahu ya belati, lalu ada pistol juga. Nah, karena itu para pejuang berjuang supaya Indonesia merdeka agar mereka bisa memerintah negerinya sendiri. Kamu bisa baca dari buku-buku sejarah banyak para pejuang yang hingga mengorbankan darah mereka, nyawa mereka untuk Indonesia agar merdeka. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Tidak ada lagi tentara yang merusak rumah, ambil makanan kita, terus paksa kita untuk kerja. Ayah kita juga yang dipaksa untuk bekerja. Nah, semua anak dapat bersekolah dan belajar. Tapi apakah situasi merdeka sekarang sudah damai? Ternyata enggak juga ya. Ada banyak juga orang yang tetap melakukan kejahatan, kayak mencuri, melukai orang lain, mengambil milik orang lain. Nah, yang melakukan kejahatan itu bukan orang asing lagi,
bukan bangsa-bangsa lain lagi, tapi sesama bangsa Indonesia. Ada yang mencuri, ada juga yang menipu, dan lain-lain. Nah, dulu juga orang-orang Kristen tuh hidup di tengah-tengah bangsa lain. Banyak orang dari bangsa lain yang mencontohkan perbuatan yang tidak baik, seperti mencuri. Ada yang suka mabuk-mabukan ya, kalau kamu lihat mereka suka banget minum-minum ya. Lalu ada juga yang suka ngomongnya kasar, nggak sopan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, lalu dalam yang tadi 1 Petrus 2 memberikan pesan untuk mereka, kamu adalah orang merdeka. Kamu jangan takut. Walaupun ada banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, tetaplah berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, kalian menyenangkan hati Tuhan. Kalian tetap saling mengasihi. Juga mengasihi orang yang enggak mungkin menyakiti hati kalian. Ya, Petrus juga mengajar kita untuk saling menghormati dan taat pada peraturan. Apa yang seharusnya kita lakukan di masa merdeka yang sudah kita alami saat ini? Kita perlu mengikuti pesan dari Rasul Petrus kepada orang Kristen Yahudi, yaitu bahwa sebagai orang Kristen yang merdeka, kita harus terus berusaha melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun di sekitar kita banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita bisa lihat mungkin ada sesama kita yang mencuri. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ada teman kita mungkin yang sering ngomong kasar, kita juga nggak boleh. Kenapa? Karena kita udah tahu Tuhan nggak suka itu. Ya, kita kan belajar melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, Tuhan akan sedih. Nah, jika ada yang suka ngejek, kita nggak perlu balas. Kalau ada yang suka pukul, juga kan ya, jangan balas juga. Misalnya ada sesama kita, mungkin dia melakukan hal yang tidak menyenangkan hati kita, tapi kita bisa mendoakan dia, mengasihi mereka. Kalau kita ada masalah pun di sekolah, kita bisa bilang sama guru kita, tidak perlu langsung membalas. Biar kita pun hidup dengan rukun, dengan saling mengasihi. Siapa tahu teman kamu itu nanti akan jadi teman kamu, ya enggak? Dia yang akan mengikuti setiap apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu berbuat baik, wah dia ini rajin banget sih, suka banget berbuat baik, ngomongnya nggak kasar, ngomongnya sopan, dia jadi ketularan sama kamu. Itulah kamu akan menjadi berkat buat orang lain ya. Ingat, anak Tuhan yang merdeka mengasihi dan takut akan Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Ibu harap kita dapat memanfaatkan kemerdekaan kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjadi berkat untuk sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan dalam chapel kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri chapel. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam
Tuhan, tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan, melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.